Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkir wal hatha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ad-du'a'i ila al-huda wa ad-dalalah ila al-khair ibtigha'a wajhillah wa ridahu wa qurbih wa thawabih. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadih wa ilaihi yurja'ul amru kulluh. Ya Fattah ya Alim iftah lana fathan qariba. Ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim ya Fattah ya Alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma wa wassi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'al li wajhan fi dunya wal akhirah minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya da'iman bila zawal ya mubdian bila mithal falakal hamdu wa lakal minna wa lakal syaraf ala kulli hal ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat segenap jamaah Masjid Jami' Nurul Yaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wabil khusus yang kami muliakan ayahanda Kiai Haji Ghazali Musannif, matta'ana Allah bi tuli hayatih wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi ini, hari yang pertama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Kita masih diberikan Allah nikmat panjang umur dalam sehat wal afiat, dan kita semua insyaallah dalam kondisi berpuasa, dan mudah-mudahan kita bisa menjaga puasa kita dengan sebaik-baiknya sehingga apa yang kita kerjakan ini bernilai pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan diberikan senantiasa taufik hidayah, bisa mengisi hari-hari puasa kita di siang hari dengan ibadah, malam dengan qiyamul lail, sehingga kita berharap dapat keberkahan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, kajian Masjid Nurul Yaqin tidak berubah di waktu subuh, jadi tetap sebagaimana biasanya. Dari Senin sampai Ahad itu selalu ada kajian. Ya, hari Senin kajian akhina Ustaz Fauzan Azimah, Selasa saya, Rabu juga Ustaz Fauzan. Tukar, Rabu Fitrah. Rabu hari Ustaz Fitrah, Kamis Bang Fauzan. Habib Hamzah, Jumat Zaki. Sabtu bubur subuh Bang Fauzan lagi. Bang Soleh. Bang Soleh ya. Sekarang Sabtu Bang Soleh, Minggu bergantian ya. Ustaz Hari Sakam, Kiai Hari Sakam sama Kiai Ahmad Rusdi. Mudah-mudahan senantiasa bisa mengikuti kajian ya. Karena banyak di antara majelis-majelis ilmu yang ada ketika Ramadan tutup, tawakuf ya. Kalau di Tarim itu malah enggak. Ya, Ramadan ngaji terus. Karena ngaji ini kan pahalanya besar. Lebih besar dari sholat 1000 rakaat itu kalau di hari biasa, gimana kalau Ramadan? Ya, dikelipat gandakan. Jadi jangan berhenti ngaji. Alhamdulillah Nurul Yaqin tiap pagi mengadakan ta'lim ya. Sambil nunggu isyraq lah gitu. Ya, daripada pulang ke rumah paling tidur. Ya, kita nunggu isyraq, sholat 2 rakaat, masuk dalam kategori hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu dia tidak berubah dari tempat duduknya, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala sampai terbit matahari, lalu dia sholat 2 rakaat, ya, maka bagi dia pahala haji dan umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Jadi tiap hari di sini dah, ya, ikut pengajian sampai isyraq, sholat 2 rakaat baru pulang, gitu ya. Tidur habis itu terserah. Kalau kita di rumah aja, ntar paling tidur ya. Taruhlah kita baca Quran di rumah, ngantuk bawaan ntar. Emang gitu ujiannya. Jadi sebaiknya kita hadir majelis ilmu. Bahkan di Hadramaut itu menjelang asar itu ngaji itu. Setelah asar ngaji sampai menjelang maghrib. Jadi mendekati buka puasa baru persiapan. Jadi diisi dengan rohah. Rohah itu kumpul begini,
Itu ntar santri banyak baca kitab bermacam-macam. Ada yang tafsir, ada yang hadis, ada yang akhlak, ada yang sirah, ada yang tasawuf, macam-macam dijelaskan sama Habib ya, sama guru kita. Ya, jadi nggak berhenti ngaji. Mungkin nggak tahu ya, kenapa orang-orang kita malah tawakuf, mungkin mau fokus buat ibadah gitu. Cuma sebenarnya ngaji pun itu ibadah sebenarnya. Dan pahalanya luar biasa. Lebih besar dari 1000 rakaat kata Rasulullah. Lebih besar dibandingkan mengurus 1000 jenazah. Lebih besar dibandingkan mengunjungi 1000 orang sakit. Itu di hari biasa. Bagaimana di suci Ramadan? Yang mudah-mudahan kita istiqomah dalam mencari ilmu. Hadirin hadirat rahimakumullah, kajian kita minggu ini masih dalam kajian tasawuf dalam kitab Al-Mursyidul Amin fi Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Kitab yang disusun oleh Imam Ghazali, cuma ini ringkasan dari Ihya. Terakhir pembahasan kita faslun fi adabil muasyarah wa ma'ala zawji wa zawjah, ya. Pembahasan mengenai adabnya berhubungan antara suami dengan istri dan apa yang wajib bagi seorang suami dan apa yang wajib bagi seorang istri. Dan kita sudah bahas sebagian, di antaranya dikatakan di sini qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu amma az-zawju fa 'alaihi al-walimah qala 'alaihi salatu wassalam awlim walau bisyah. Adapun seorang suami itu wajib mengadakan walimah, di sini katakan ya, awlim walau bisyah. Nabi pernah bilang bikinlah walimah walaupun cuma memotong seekor kambing aja ya. Jadi tetap bikin walimah. Orang kita bilang apa? Resepsi ya. Resepsi pernikahan. Itu apa diadakan setelah pernikahan, dan itu biaya atas siapa? Biaya atas suami. Nah, kalau tradisi kita itu biasa setelah akad nikah lalu langsung resepsi di tempat perempuan, yang gitu ya. Nah, itu gimana tuh Ustaz? Ya itu tergantung kesepakatan. Apa yang perempuan mau bikin sendiri, nanti laki bikin lagi, kan biasa gitu. Kalau orang Betawi gitu tuh. Perempuan dulu, ntar kita seminggu berikutnya bikin lagi. Nah, itu masalah biaya gimana? Ya kalau di tempat istri, apakah sang istri ingin menanggung, silahkan. Atau biasanya kita ngasih uang belanja gitu ya. Nah, kita kasih itu untuk bantuin. Atau bahkan sebagian orang itu bikin walimah di tempat perempuan aja udah. Itu juga nggak apa-apa, yang penting suaminya yang menanggung biaya. Kalau mau PT-PT ya patungan ya silahkan. Saling ngebantu, boleh-boleh aja. Tapi sebenarnya haknya itu yang berhak mengasih sang suami gitu ya. Kemudian kemarin sudah kita bahas juga bagaimana kita diperintahkan seorang suami untuk husnul muasyarah, memperlakukan istri dengan baik. Perlakuan itu dengan tutur kata ya, dari segi panggilan, panggil kata-kata yang baik, mami, ya, bebek gitu ya. Panggilan-panggilan yang enak-enak. Jangan panggilan-panggilan yang enggak sopan. Ceking, sini loh. Ceking, mentang-mentang ini kita kurus ceking. Ya, gembrot. Gembrot. Ya, datang gendut gitu ya. Jangan. Ini kadang ini saya juga bawa saya juga. Kadang gini ya, kita kadang mesranya itu kalau awal-awal nikah. Terus begitu anak 2, 3, 4, 5, mulai dah. Ya, biasa-biasa aja gitu. Ya harusnya tuh mesranya itu terus. Nabi aja manggil Sayyidatina Aisyah, ya Humaira gitu ya. Hai wanita yang pipinya kemerah-merahan. Itu kan panggilan yang ya manja, panggilan yang menyenangkan hati seorang istri. Panggil dengan panggilan yang dia suka, ya. Hai cantik gitu. Pernah enggak manggil istri gitu? Hai cantik gitu ya. Panggil istri kita gitu. Warriayah, kita harus menjaga istri kita. Ya, menjaga istri kita dimanapun dia ya lagi jalan sama kita. Kalau ada yang gangguin dia, kita jagain. Jangan cuek aja. Bini dicolek-colek orang, diam aja. Ya, kalau ada yang mau macam-macam sama istri kita, lawan. Sampai harus berantem, berantem. Harus mau bunuh. Daripada istri kita mau diperkosa, lawan. Saya mati Ustaz, syahid. Menjaga kehormatan keluarga. Ya, jangan diam. Wa husnus siyasah fil ghirah. Harus pintar ngatur dalam masalah kecemburuan. Nah, cemburu juga jangan cemburu buta. Cemburu mulu, ya. Nggak jelas, tahu cemburu tuh, tahu cemburu. Kenapa? Nggak ada masalah yang perlu cemburuin, nggak usah begitu. Jadi kita boleh cemburu. Cemburu itu tanda cinta sama seorang istri. Begitupun suami, ya dicemburuin istri berarti istri cinta sama kita. Cuma jangan cemburu yang nggak jelas. Ya, bang mau kemana bang? Ngaji. Oh mau pacaran ya, mau selingkuh ya? Mau ngaji, itu jelasnya bawa kitab. Mau selingkuh gimana sih? Ya, yang nggak jelas. Ya kecuali ada indikasi itu malam-malam, ya. Ada orang bilang gini, subhanallah Ustaz, saya ngeliat malam-malam istri saya bercahaya wajahnya. Ya,
Begitu saya lihat main HP. Wah, malam-malam main HP, sama siapa itu? Ya, jam 2 ngumpet-ngumpet lagi. Nah, itu berarti ada indikasi ya, diam-diam tuh. Itu boleh kita curiga, boleh kita lihat HP-nya. Kenapa nih kamu malam-malam ngobrol sama siapa ini? Ya, nggak pantas jam segini nih. Itu boleh. Ya, kalau nggak ada indikasi, ngapain kita cemburu? Ya, nggak usah, biasa aja. Ya. Wa ta'lim, wajib kita mengajarkan dia, wa nafaqah wa ta'lim, wajib menafkahi istri kita. Jangan istri kita terlantar, nggak bisa makan, nggak punya baju, segala macam, nggak boleh, tuh haram. Wa ta'lim, ajarkan dia masalah agama, ya, khususnya masalah hal-hal yang berhubungan dengan perempuan. Bagaimana kalau haid? Ada dalam haid itu masalah zawalul mani', tulu'ul mani', duru'ul mani'. Ayo coba, ada paham belum kita sebagai suami? Terangin ke istri kita. Kemarin ketika mendekati Ramadan udah jelasin belum berapa yang wajib qada? Ya, apakah ada fidyahnya atau enggak kalau wanita menyusui atau hamil segala macam? Terangin ke istri kita bagaimana masalah haid, bagaimana masalah sholat yang benar, bagaimana menutup aurat yang benar, bagaimana. Ya, itu kewajiban kita suami itu. Jadi yang kita pikir suami itu cuma sekedar nikah, cari nafkah, makan, udah selesai. Enggak. Kita bisa mengarahkan istri kita bagaimana dia ibadah yang benar, akhlaknya biar benar, itu biar jadi wanita salihah, kita ajarkan. Wal qasam, nah ini bagi orang yang poligami harus baik dalam masalah gilir, ya, harus adil mengkomar. Kalau bini dua masing-masing adil, 2 hari 2 hari, 3 hari 3 hari, 4 hari 4 hari. Jangan bini tua sehari, bini muda 6 hari. Ya, jadi ini nggak adil nih, ya. Kasihan banget bini tuanya, nggak boleh, harus adil. Ya kalau kita yang masing-masing satu, ya udah, nggak usah kemana-mana. Ya mau gilir sama siapa? Ya di rumah aja udah. Wa ta'difin nusyuz, ajarkan dia, arahkan dia kalau sudah mulai ada indikasi durhaka. Ya, durhaka gitu bagaimana Ustaz? Ngomong keras sama suami. Ya, udah mulai durhaka tuh, abus mukanya, cemberut mulu sama suami. Ya, keluar rumah tanpa izin. Nah, itu namanya udah mulai durhaka sama suami itu. Nasihatin tuh. Ya, Dek, kamu kalau begini saya nggak wajib nafkahin loh, Dek. Ya, kita ingetin tuh. Istri kalau nusyuz, nasyizah, durhaka sama suami, kita nggak wajib nafkahin hari itu. Sampai dia tobat minta maaf sama kita. Keluar rumah tanpa izin, nggak usah kasih nafkah. Mau kemana, Dek? Mau arisan? Nggak usah, di rumah aja. Bodoh, mau arisan lah. Ya, jalan dia. Nggak ongkos bang, nggak ada ongkos. Ya. Jalan gimana? Jalan sekaki sono. Makan, nggak ada makan. Gua nggak wajib nafkahin hari ini. Kenapa? Durhaka. Satu langkah seorang istri keluar dari rumah tanpa izin suami langsung dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Hati-hati itu. Ya. Seorang istri enggak mau ngelayanin suaminya tanpa uzur. Bang Omar lagi pengen, ya, kasih pantat mulu. Ayo dong, Dek. Ogah mulu, padahal enggak ada uzur. Dosa itu, sampai subuh dilaknat sampai dia minta maaf sama suaminya. Hati-hati. Ya, berat ya. Haknya suami itu besar pada seorang istri. Kenapa begitu? Karena seorang laki-laki itu menanggung hidupnya dari segi nafkah, segi zahir, dan menanggung urusan akhiratnya. Surga nerakanya itu tergantung suaminya itu. Ya, berat kita jadi seorang suami. Ini muhdar kalau belum siap nggak usah nikah, Dor. Udah ngaji aja. Ya, berat jadi suami, Dor. Ya. Wal wiqa', dan juga urusan masalah berhubungan seks, ya, hubungan badan, ajarkan mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Ya, posisi apa yang boleh, ya Gus, mana yang nggak boleh Gus, jangan main sikat aja, itu tuh kayak orang bule-bule, jangan ikuti bule-bule, ya, yang boleh silahkan, yang nggak boleh, ya, fa'tu harthakum anna syi'tum, kata Allah, silahkan datangi istri kalian gimana saja kalian mau, arti gimana saja ini yang dihalalkan oleh Allah, ya, bukan berarti depan belakang boleh, ya, bukan asal-asalan. Kalau masalah style, gaya bebas, cuma yang halal, gitu ya. Kalau yang nggak halal nggak boleh. Kan orang-orang bule kan nggak ada aturan dia. Sampai lubang anus pun masukin sama dia. Naudzubillah, haram itu sodomi. Nggak boleh, dosa tuh. Walaupun sama-sama mau Ustaz, iya, walaupun sama-sama dosa tuh. Nggak boleh, haram. Ya. Wa yukrahul azl, dan dimakruhkan azl. Apa itu azl? Mengeluarkan air mani di luar rahim. Itu makruh. Ya, kalau memang istri maunya dalam aja bang, yang di luar, ya dalam, terjadi deh. Terjadi. Kan kadang salah satu cara untuk menjarak anak supaya nggak lahir, ya nggak terus hamil, itu diazl. Kalau nggak mau pakai KB, orang sekarang kan ada yang mau ada yang enggak. Karena KB itu kadang beresiko. Saya beberapa teman itu, pengalaman teman sendiri, dia cerita istrinya setelah minum pil KB supaya memberi jarak anak, terus berhenti mau punya anak, lama lagi tuh. Nah, ini kan resiko nih, ya. Atau ada juga orang yang begitu disuntik gemuk badannya, ya macam-macam lah, ya.
saya nggak mau itu. Ada juga model KB kalender. Ya, KB kalender itu mana waktu subur, mana waktu tidak subur. Nah, kumpulnya ketika waktu tidak subur. Cuma kalau gini kan repot pas lagi subur. Aduh, apa ya nih? Ya, ngeri gitu. Nah, jadi kalau memang nggak mau di azal ya makruh, nggak haram sih, makruh saja. Sebaiknya dikeluarkan di dalam rahim istri kita. Kalau memang dia mau, kalau nggak mau ya boleh, ya. Wa idza wulida lahu walad, kalau ketika dia mendapatkan seorang anak, nah ketika kita punya anak nih, apa haknya kita? Fayu'adzin fi udhunil maulud, maka diadzankan di kupingnya anak yang baru lahir tadi. Adzan di kuping kanan, qomat di kuping kiri, ya. Kadzalika ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam, demikianlah diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika Sayyidina Hasan dan Husain lahir, Nabi yang adzani, Nabi yang qomatin. Gitu. Ini pada adzan enggak anaknya? Ya, adzan kan? Supaya kalimat pertama yang anak kita dengar itu adalah kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, biar langsung kenal sama Tuhan. Kenapa? Karena bayi itu menurut medis ketika lahir matanya belum nutup, matanya belum kebuka, masih nutup. Cuma telinganya kebuka. Makanya kita di antara cara ngedidik anak itu nggak cuma begitu lahir, ketika di kandungan pun dididik anak kita. Dengan apa? Dengan bacaan-bacaan Quran. Ya, dengerin sholawat, dengerin Quran, itu pengaruh tuh buat anak kita nanti begitu ntar dia lahir ke alam dunia. Begitupun sama kalau istri kita lagi hamil didengerin dangdut mulu, ntar anaknya joget mulu tuh. Ya. Udah gede nyawer mulu, dangdut didengerin. Ya. Lagi dengerin Metallica, Iron Maiden, Sepultura zaman dulu tuh gitu ya. Guns N' Roses. Sekarang modelnya TikTokan. Anaknya jadi TikTok dari mulai bayi, digantung ada TikTokan aja. Ya. Insyaallah. Jadi tergantung orang tuanya. Makanya kata Rasulullah kan gitu. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Semua anak yang lahir ke alam dunia bersih, suci, enggak ada kotoran sedikit pun. Tergantung kedua orang tuanya. Mau dibikin apa ini anak? Mau dibikin jadi Yahudi bisa, jadi Nasrani bisa, jadi Majusi bisa, tergantung kita orang tua. Jadi ntar kita tanggung jawab sama Allah tuh. Fit, anak lu ngapa jadi begini dulu, gua lahirin, gua kasih bersih nih, nggak punya dosa, bener, ngapa jadi begini sekarang? Orang tuanya. Oke, didik anak dengan benar, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak kita ntar bisa ngasih syafaat sama kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Adzanin tuh adzan kuping kanan, dan adzannya itu nggak seperti orang adzan di masjid, ya. Ya, sekencangnya Allahu Akbar. Ya, nangis deh. Kekencangan. Biasa aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Biasa aja gitu. Ya, enggak usah pakai speaker. Enggak usah pakai speaker. Biasa aja, ya. Wa an yuhsin asmahu, lalu pilih nama yang baik buat anak. Ini penting. Kenapa begitu? Qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum fa ahsinu asma'akum." Sesungguhnya kalian akan dipanggil di hari kiamat dengan nama-nama kalian, maka perbaikilah, perindahlah nama-nama kalian. Tuh, jadi kasih nama yang bagus. Ya, bagus itu gimana Ustaz? Kata Rasulullah, nama yang paling afdal itu ma'ubbida wa muhammida. Ya, nama yang disadarkan dengan kalimat abdu lalu belakangnya nama Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Hafiz. Nah, itu bagus tuh. Ya, Abdul Jabbar, Qamaruddin itu levelnya di bawah dia. Ya. Agus. Itu mungkin bahasa Jawa kali Agus ya, bahasa Indonesia. Ya. Atau Mahumida, ya, yang nama-nama Nabi kita Muhammad SAW, Ahmad, Muhammad, Hamid, Mahmud, ya, dan nama-nama lain Nabi Muhammad, Muhaimin, dan nama Nabi Muhammad, ya. Jadi kita pilih tuh nama-nama kita, nama-nama yang diajarkan atau disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, atau nama orang-orang saleh, ya, nama salihin. Misalnya nanti kasih nama siapa? Ghazali, ya, seperti ayah saya Ghazali, Shibli, Imam Shibli, ya. Terserah nama-nama ulama. Ya. Jangan kadang orang sekarang itu nama yang maunya nama-nama gaul gitu. Yang di agama pun enggak, dari segi bahasa Arab enggak ada artinya. Ya terserah, sebenarnya bebas-bebas aja. Cuma kata Nabi cari nama yang bagus. Nanti kan kita dipanggil tuh di hadapan makhluk. Qamaruddin. Labbaik ya Rabb. Sini laporan. Orang. Ya catatannya Abdul Hafiz panggil tuh.
Bahkan kalau seandainya namanya kurang bagus, katanya waman kana lahu ismun yukrah, kalau seseorang memiliki nama yang dia nggak suka, fa yustahabbu tabdiluh, maka sunnah diganti. Ya. Namanya misalnya Ngadiman Singo Sosro Dimejo, gitu kan. Ya, nama Jawa Ustaz ya. Nah, gimana? Ganti yang bagus. Ya. Atau orang kita dulu, orang Betawi itu kadang ngasih nama orang-orang tua dulu, asal-asalan aja. Iya, iya benar. Haji Pengki bin Gudang, saya pernah dengar tuh. Waktu jemput bapak saya jamaah haji di embarkasi ya Pondok Gede, kan dipanggil itu yang udah nyampe tuh. Kita dengerin dari speaker. Haji Pengki bin Gudang, kita ngakak. Pengki bin Gudang. Ya Allah, Haji Pengki, bayangin tuh. Bapaknya Gudang, anaknya Pengki. Ya Allah, itu mungkin gimana Ustaz? Ganti pakai nama yang baik. Ya dulu sahabat namanya baik, artinya api, suruh ganti sama Rasulullah. Ya, ganti sama Rasulullah sama yang baik lagi. Ya, Ustaz, namanya apa? Kalau nama itu apakah harus satu kata? Enggak juga. Orang Arab sih tradisi begitu. Ya, Abdullah udah, Muhammad udah. Kalau kita kan embel-embelnya banyak kan. Apalagi sekarang bikin paspor 3 suku kata kan. Muhammad, Abdullah, Faqih misalnya gitu. Ya, silakan aja boleh. Ya. Cuma anak aja ketika bilang namanya siapa? Abdul Hafizul Asad. Itu bapak ente Hafizul Asad? Enggak, itu nama anak. Oh, panjang gitu. Ya, bagi mereka itu udah panjang gitu. Ya, tapi kalau kita enggak, biasa aja dan bebas ya. Cari nama-nama orang-orang saleh, tafaulan, tabarukan dengan nama orang saleh. Ya. Abdullah, saya punya memberi nama anak saya yang laki Abdullah Syakir Ardabili. Abdullah saya ambil dari ya bapaknya Rasulullah. Terus Habib Abdullah Syatiri, Sahibur Ratib Abdullah Haddad, ya, niatnya ke situ. Syakir biar dia pandai bersyukur sama Allah. Ardabili nama nisbah ke seorang ulama pengarang kitab Al-Anwar, ya, fi A'malil Abrar. Itu saya ngaji kitab itu, wah kayak asik nih kitabnya, bagus nih. Nah, saya ambil nama itu Ardabili. Gitu. Ya, panggilan juga panggilan yang bagus ya. Orang kita itu mau manggil orang kadang disingkat-singkat sih. Ya, Muhammad, Mamat, jadi Mamat jadinya. Kalau udah Muhammad lebih bagus, Mamat. Ya, misalnya, makanya saya kemarin mikir tuh, anak saya Abdullah Syakir. Kalau saya panggil Syakir, ntar orang kita kir. Nah, kan jelek jadinya. Aduh, ini manggil apa ini? Abdullah, orang kita jarang manggil Abdullah. Dul, gitu doang, Dul. Nah, di Arab itu enggak, dia full. Enggak ada tuh. Abang saya kalau di Yaman itu manggil saya Fit, sini Fit, gitu. Nah, itu orang Arab bingung tuh, apa Fit itu Fit. Abdul Hafiz, oh Fit, itu Fit, iya. Ya, yang ada disingkat di sana. Kalau manggil saya Abdul Hafiz, gitu manggilnya gitu, lengkap. Kita kan enggak. Ya, jadi panggilan juga yang bagus. Jangan udah namanya bagus, panggilannya jelek. Apalagi orang Betawi suka ngasih poyokan. Ya, Bang Soleh itu kan bagus namanya. Panggilan kira siapa? Alek. Ustaz Soleh tuh, Bang Alek, saya panggil dari kecil Bang Alek. Tahu-tahu namanya Soleh, kan? Oh, bagus namanya. Panggilnya Alek orang kita gitu, ya. Itu keren. Cuma ada yang jelek poyokannya, ya. Apa? Cemong. Aku sudah poyokannya cemong. Oh iya, jangan ya. Jangan manggil seseorang dengan panggilan yang dia nggak suka, dan itu bisa jadi ghibah itu. Ya, memanggil seorang dengan nama yang dia nggak suka, mentang-mentang pendek, kate, ya. Cebol, jangan boleh gitu. Panggil dengan panggilan yang baik, ya. Makanya kemarin mikir tuh anak tuh panggilan apa ini? Wah, udah dah, Arbi, panggilan Arbi akhirnya tuh. Jadi kalau seandainya dia belajar ke Hadramaut, ya Abdullah panggilannya. Kalau belajar ke Amerika, Billy, ya keren jadinya. Atau Arda Billy, jadi bisa dua-duanya tuh. Tuh cari nama yang bagus. Kalau namanya nggak bagus, disunahkan diganti. Ya, Ustaz, apakah harus bikin nasi kuning? Yang enggak, itu tradisi aja. Ya, kan orang kita gitu, ganti nama bikin nasi kuning, itu tradisi ya, nggak wajib, nggak pun nggak apa-apa, gitu ya. Cuma maksudnya mungkin bikin nasi kuning, ngundang orang-orang biar tahu sekarang namanya dia ganti nih sekarang, gitu maksudnya ya, biar tahu. Fa'ala dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pernah mengerjakan itu, mengganti nama yang tidak baik menjadi baik. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tajma'u baina ismi wa kunyati. La tajma'u baina ismi wa kunyati. Jangan kalian gabungkan antara nama saya dengan kunyah saya. Kunyah itu julukan. Nabi Muhammad itu kunyahnya Abul Qasim. Nah, makanya kata sebagian ulama enggak boleh memberi nama dengan julukan Abul Qasim.
Ya, itu khusus buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi namanya saja Muhammad, Ahmad gitu ya. Dan harusnya kita bangga pakai nama-nama begini. Ya, bahkan dalam satu riwayat itu ada keterangan Allah tidak akan mengadab orang yang dinamakan dengan nama kekasih saya, kata Allah gitu. Ya, nama Muhammad. Ya cuma kalau dia ibadah, kalau nggak ibadah ya, misalnya Muhammad gabungin masuk neraka, nggak gitu juga ya. Tapi itu tafaulan ya. Namanya baik, harapannya baik gitu ya, anak tuh. Baik. Kemudian wa yustahabbu tahnik, dan disunahkan mentahnik anak bitamri dengan kurma atau bihalawa atau dengan manisan. Nah, tahnik itu gimana Ustaz? Tahnik itu memasukkan makanan, kalau Rasulullah itu rutop ya, atau madu lah ya. Rutop itu dimasukin ke mulut orang soleh dulu, bukan langsung ke anaknya. Misalnya kayak Bang Komar kan orang soleh nih dia. Kalau kita punya anak, bawa ke Bang Komar, Kiai Komar, ini saya punya anak, tolong ditahnik. Nah, kata Bang Komar, ada rutopnya nggak? Nah, biasanya kita nyiapin biasanya. Atau kalau dia di rumahnya Kiai itu atau Habib punya, dia yang ngeluarin. Kalau nggak rutop, biasanya madu disiapin tuh. Nah, itu gimana Ustadz? Kalau madu nggak usah dikunyah kalau madu. Tapi kalau kayak rutop kan dikunyah dulu, ya. Supaya apa? Supaya bercampur rutop itu dengan ludahnya orang soleh. Itu supaya bercampur. Dan harapannya dimasukkan ke perut bayi kita biar jadi nyambung sebagai darah daging dia tuh, biar ada bagian dari orang soleh ngumpul sama badannya. Jadi dari kecil tuh kok tumbuh dengan keberkahan orang soleh. Dulu para sahabat datang ke Rasulullah begitu. Nabi ambil rutop, dikunyah sama Rasulullah, udah halus, dimasukin ke mulut bayinya. Gitu. Anak bayi kan makan gitu. Nah, sampai ketelan. Itu harapan gitu supaya ada bagian dari tubuhnya bercampur dengan bagian tubuh orang soleh ya. Dulu pernah seorang sahabat itu ya membekam Rasulullah SAW, dibekam ya. Kata Nabi, darahnya udah keluarin, ini darah ente sampai buang di tempat yang orang gak lihat ya gitu. Nabi bilang jangan di tempat yang orang gak lihat, takut ntar direbutin segala macam gitu kan. Oke, baik Rasulullah siap. Karena udah dia pergi ke belakang, dia apain? Hadirin, diminum sama dia. Ya, begitu Nabi nanya, udah dibuang, udah Rasulullah. Nggak ada yang lihat tempat orangnya, tempatnya nggak ada. Di mana? Nih di perut saya. Kenapa kau minum darah saya, kata Rasulullah? Kata dia, saya pengen ada di dalam tubuh saya ada bagian dari tubuh engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, karena kamu minum darah saya, perut kamu nggak bakal kesentuh api neraka. Masya Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu sahabat dulu tabarukan sama Rasulullah, ya. Air wudunya diperebutin, ludahnya rebutin. Dulu waktu lagi Sulhul Hudaibiyah itu ya, Bai'atur Ridwan, ketika Nabi pengen umrah dilarang sama orang-orang ke Mekah ya, itu dapat kabar Sayyidina Utsman yang lagi delegasi untuk ya untuk bikin perjanjian, nggak balik-balik, dapat info dibunuh ya. Akhirnya mereka bikin Bai'atur Ridwan ya, sumpah setia. Nah, akhirnya tahu para sahabat sumpah setia siap mati untuk menyelamatkan Sayyidina Utsman. Akhirnya orang-orang kafir Mekah itu mengirim delegasi ya. Nah, delegasinya ini ngelihat Rasulullah itu melebihi raja-raja yang pernah dia lihat di mana-mana. Kata dia, saya baru lihat ini Muhammad dengan para sahabatnya, belum pernah saya udah pernah ke Roma, pernah ke Persia, saya lihat raja-raja di mana-mana, nggak ada yang kayak sahabatnya Rasulullah, kayak sahabatnya Muhammad. Kata, kenapa emang? Muhammad itu kalau ngeludah, kata orang kafir yang itu Muhammad aja. Muhammad kalau ngeludah itu ditadangin sama sahabat, rebutan, usapin ke mukanya. Tabarukan begitu sahabat tuh. Air wudunya ditadangin, diminum, diobat, usapin. Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah tuh. Ya, jadi nyari keberkahan dari orang soleh. Nah, sekarang Rasulullah nggak ada. Siapa gantinya? Al ulama warathatul anbiya, para ulama pewaris para nabi. Ya, jadi ulama-ulama kita nyari keberkahan mereka tuh. Pergi ke rumah para ulama, bawa bayi kita tuh, ke rumah habaib, beb, tahnik beb, kiai, tahnik kiai, biar ada bagian dari orang soleh masuk ke badan anak kita. Ya, jadi harapannya bisa jadi orang yang soleh, ya gitu ya. Kan enak tuh kalau berkah begitu. Nah, ini disunahkan begitu tahnik. Kalau tidak dengan rutop atau tamar yang sudah dihalusin, atau dengan madu. Madu pun nggak langsung taruh, campur dulu maludahnya. Ya. Dulu bahkan saya pernah diludahin sama guru saya Al Habib Abdullah bin Muhammad bin Syihab. Ya, disuruh mangap, diludahin sama dia. Ya. Ya,
Kalau mungkin kalau bagi orang-orang yang gitu kan ya. Cuma kita diajarin tabarukan itu nggak geli sama sekali. Ya. Baik. Kemudian wa 'alal mar'ah. Ini sekarang ini bagi kaum laki-laki. Sekarang buat istri bagaimana? Wa 'alal mar'ah, dan wajib bagi seorang perempuan, seorang istri ta'atuhu, taat kepada suaminya. Tuh, ibu-ibu ada nggak di belakang tuh? Ibu-ibu taat sama suami fi jami'il ahwal, dalam segala kondisi. Mau gimana aja taat selama bukan maksiat kepada Allah. Ya, walaupun berat, ya, walaupun berat. Ya, Ustaz, suami saya nggak boleh saya keluar rumah. Ya udah sabar aja. Ya, memang begitu kalau jadi istri. Makanya kata para ulama, an-nikah riqul mar'ah. Pernikahan itu seperti perbudakan buat seorang perempuan. Ya, kayak hamba sama majikan gitu. Ibaratnya gitu, walaupun bukan budak, bukan. Seakan-akan gitu ya. Karena yang namanya majikan sama budak sama majikannya harus nurut. Suruh ini iya, sana iya, gitu aja udah. Ya, nurut sama suami selama bukan perbuatan maksiat, ya. Wasyafaqah ala ahwalihi wa amwalihi, dan harus memiliki rasa kasih sayang atas kondisi suaminya, kondisi suaminya. Ya, suami lagi bagaimana pun kondisinya, perhatiin, sayangin. Itu wajib tuh seorang istri nunjukin begitu. Jangan malah istri bikin suami puyeng mulu. Ya, the suami lagi pusing, ya, di PHK, cari kerjaan susah, nagih mulu, bang, beli ini dong bang. Orang lagi pusing, bukannya dihibur gitu biar tenang, kagak, dibikin tambah puyeng. Akhirnya laki nggak betah di rumah, mau pulang malas jadinya. Ya, pulang pasti ngomong lagi, ngomel lagi, udah deh, di warung aja dah, warungnya yang jagain janda, ya. Udah dah, jadi dah. Kenapa Pak Ustadz? Puyeng rumah nih. Nyusu Pak Ustadz, nyusu ya kan. Udah, baik banget lagi orangnya, aduh. Ya. Ini Pak Ustadz saya juga udah lama nih. Suami udah meninggal ya, cerita ada curhat. Jadi udah. Ya, astagfirullah. Jadi istri itu bagaimana menunjukkan kepada suami supaya suami itu betah di rumah. Ya, Sayyidatina Khadijah. Nabi ketika terima wahyu gemeteran, menggigil, pulang ketakutan. Ya, Sayyidah Khadijah pinter, bukannya di marah-marahin, nakit, mengecut banget. Kan ada ini begitu. Ini kagak, dipeluk sama istrinya. Tenang bang, tenang, diselimutin. Mas Sayyidah Khadijah dipeluk. Nah gitu, istri yang baik itu begitu. Apa sih bang Omar puyeng banget. Ini sepi banget, yang ngurus SNK kagak ada. Nah, sini bang, sabar bang, rezeki mau begitu bang. Tapi juga ada lagi gitu, digituin suami itu. Bukannya malah ya cari apa bang, laki gimana caranya, kayak akal panjang kayak, ya dimarah-marahin lakinya. Jangan, ya. ngaji mulu. Wa amwalihi, juga perhatian sama hartanya suami. Perhatiin harta suami, kalau suami nggak ada dijaga. Ya, mobilnya di rumah, jangan sampai main pinjemin aja. Tentang lakinya lagi luar kota kerjanya, lu pakai mobil laki gua, pakai aja nggak apa, orangnya nggak ada. Ya, ntar baret gampang udah. Ya, nggak boleh begitu, ya, nggak boleh. Tuh suami hartanya jaga tuh, ya. Jauh suami pulang ke rumah, TV nggak ada. TV mana? Gue bagi adek bang, nggak kesian nggak punya TV. Nah kita, ya bahkan duitnya banyak, beli lagi. Lah, enak banget, nggak boleh begitu, ya. Jadi peralatan di rumah tangga itu apakah punya suami atau punya istri, tergantung sigatnya, ya. Kalau kita beli rumah, terus kita pasang AC, pasang TV, pasang segala macam, bangku, apakah itu jadi milik istri? Enggak juga, itu punya saya yang beli. Kita pakai barang-barang tapi punya saya. Nah, jadi sifatnya itu enggak beda. Kalau kecuali misalnya begitu beli TV, nih dek, hadiah ulang tahun, wah TV 50 inch, ya, berarti punya dia tuh, hadiah dia. Cuma kalau kita beli emas, ya, nyampe ke rumah, dek, satu set nih, gelang, kalung, cincin, ya, anting, wah abang beliin emas. Buat saya bang? Ya saya buat saya aja. Kalau pakai aja. Itu berarti punya saya, bukan punya ente, bukan punya bininya. Enggak ngasih dia. Pakai aja. Nah, tergantung sifatnya bagaimana. Ya. Jadi kompor apa segala macam punya kita yang beli, gitu ya. Jangan ntar ini diakuin, oh kan udah nikah punya saya ya. Enggak, tergantung dulu suaminya ngasih apa minjemin. Ya. Rata-rata kan nggak ada sikot ngasih. Ada nggak sikot ngasih? Nggak ada, beli aja udah, ya. Bang kita perlu ini, kita beli. Bang kita perlu ini, kita beli. Itu aja dah, ya. Baik, kemudian warifqu bi aqaribih, dan juga berlaku baik kepada kerabat suami. Oh, sama ipar-ipar.
yang baik, yang akur, ya. Kalau ipar reseh, ya udah diemin aja. Kadang gitu. Ya, kita kadang bingung, sini saudara, sono istri, aduh kita puyeng kepala kita dah, ya. Kadang ipar sama ipar, ya. Ipar kita sama bini kita. Aduh, ya ada aja dah. Dah, enggak usah ketemu dah. Daripada ketemu ribut mulu, ya. Udah mendingan di rumah aja. Kadang gitu. Nah, kita ajarin istri kita kalau ipar kita atau enggak cuma ipar, saudara-saudara kita yang lainnya, sepupu kita, ada yang mungkin sifatnya kurang sopan, ya tingkah lakunya kurang baik, ya kita nasihati nih, udah nih sabar aja deh, yang usah diladenin gitu. Jangan malah udah tampol aja tampol. Ya, ngajarin bini begitu. Ngajarin sabar ya, ngadepin orang tuh macam-macam. Wa qad ruwiya annahu alaihi salatu wassalam, Nabi pernah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haramallahu ala kulli adamiyyin dukhulul jannah qabli. Nabi pernah bilang begini, Allah mengharamkan atas semua anak Adam masuk surga sebelum saya. Jadi surga itu enggak bakal dibuka sebelum Nabi Muhammad SAW masuk surga. Yang paling pertama masuk surga. Ghaira anni anzuru an yamini. Apa kata Nabi? Kecuali saya pernah ngelihat, kata Nabi, dari sebelah kanan saya, fa idza mar'atun tubadiruni, ada seorang perempuan, waktu saya digambarkan surga itu dulu saya duluan, ya. Jadi Nabi bilang ada seorang perempuan yang pengen ngebalap saya, seorang perempuan. Padahal kan nggak boleh masuk sebelum saya masuk. Lalu faqulu, saya bilang, mali hadhihi tubadirunil bab. Ini ngapa nih perempuan mau ngebalap saya masuk pintu? Gitu. Kok pengen balap saya, mau mendahului saya? Fayuqalu, maka dikatakan li kepada saya, ya Muhammad, hadhihi imra'atun hasna. Ya Muhammad, katanya, ini perempuan yang baik. Kenapa baik? Wa kana 'indaha yatama. Dulu di alam dunia dia punya anak yatim. Jadi suaminya meninggal, anaknya masih kecil-kecil. Kan ada tuh begitu. Ya, fa sabarat 'alaihinna, dan dia sabar ngurusin anak-anaknya. Jadi enggak nikah lagi. Ya, karena kalau nikah kan ngurusin suami. Dia enggak, sabar enggak nikah lagi ngurusin anak-anak. Hatta balagha amruhumul ladzi balag, sampai anaknya itu sukses. Ya, sampai berhasil. Fasyakarallahu taala laha dzalik, maka Allah bersyukur kepada perempuan tersebut karena mengurus anak yatim dengan baik. Nah, ini satu keistimewaan, kalau ada perempuan suaminya meninggal, anaknya masih yatim, tidak nikah lagi, ngurus sampai berhasil anak-anaknya, itu luar biasa tuh. Nanti masuk surganya hampir ngebalap Nabi gitu. Ya, luar biasa. Karena kalau sudah nikah lagi biasanya sibuk dengan urusan suaminya, kan gitu ya. Kemudian waruwiya annahu alaihi salatu wasalam, Nabi juga pernah ya bersabda, qala la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhidda ala mayyitin akthar min thalathati ayyam. Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk melakukan ihdad atas seorang mayit lebih dari 3 hari. Ihdad itu tarkuz zina, tarkul khurujul bait, ya tidak memakai, tidak menggunakan perhiasan, tidak menggunakan wangi-wangian, tidak pakai baju yang mentereng, tidak keluar rumah selama, ini namanya ihdad. Ini ihdad diwajibkan bagi seorang istri yang suaminya meninggal. Itu ya, selama berapa lama? 4 bulan 10 hari. Ini kalau istri. Kalau selain istri enggak usah lama-lama, 3 hari. Ya, kata Nabi, enggak lebih dari 3 hari enggak boleh. Setelah itu biasa aja. Illal mar'ah ala zauj, kecuali seorang perempuan atas suaminya. Jadi kalau suaminya meninggal, ini boleh lebih dari 3 hari. Berapa lama? Arba'ata ashhurin wa 'ashra. 4 bulan 10 hari. Ini wajib. Ingat-ingat ya, kalau suaminya meninggal, maka seorang istri itu harus di rumah saja. Ya, menunggu masa iddah selesai 4 bulan 10 hari dan harus ihdad di rumah, enggak boleh pakai perhiasan, enggak boleh pakai baju-baju yang bagus, ya. Kemudian wangi-wangian enggak boleh, biasa-biasa aja di rumah. Wa yalzamuha luzumu maskanin nikah, dan wajib bagi perempuan tadi berdiam diri di tempat dia menikah, maksudnya di rumahnya, ya. Ila akhir iddah, sampai habis masa iddah. Ini mazhab Syafi'i wajib ya. Jadi kalau ada seorang perempuan tidak melakukan ihdad, dia tetap keluar rumah nih, udah bodo amat lah, suami mati, udah biasa aja udah gitu. Ya, kerja. Gimana Ustaz? Gini, perhatiin nih. Kalau suaminya meninggalkan warisan cukup untuk dia makan 4 bulan 10 hari, itu keluar haram hukumnya, karena udah ada bagian dari suaminya untuk dia makan. Nah, kalau enggak, Ustaz, suami saya susah Ustaz, saya kalau enggak keluar rumah, saya makan dari mana? Saya harus kerja, harus dagang. Ya, gimana Ustaz?
Ya nggak ada, dan nggak ada yang mencukupi nafkah saya. Nah, boleh bagi seorang perempuan yang suaminya meninggal, silakan Anda dalam kondisi begini nih, nggak ada nafkah, silakan Anda keluar mencari nafkah, cuma seukuran qadrul hajah saja. Butuhnya berapa lama di luar? Sehari saya kerja 8 jam, udah 8 jam aja, habis itu pulang lagi. Nggak boleh mampir-mampir ke mall, jalan-jalan kemana-mana, ya nggak boleh, pulang ke rumah lagi. Ya, seukuran gitu aja. Kalau cuma dagang berapa jam? 5 jam, ya 5 jam aja, habis itu pulang ke rumah. Ya nggak boleh kemana-mana. Tapi sebagian ulama mengatakan bolehlah kata tangga sebelah, yang samping kanan kiri boleh. Untuk curhat, cuma jauh lebih dari itu nggak boleh. Seandainya ada perempuan nggak pakai ihdad bagaimana? Udah bodo amat lah, saya nggak pakai ihdad. Yang penting 4 bulan 10 hari, gitu ya. Ini 4 bulan 10 hari dia tidak boleh menikah, nggak boleh nikah dengan laki-laki lain. Setelah 4 bulan 10 hari, lah, boleh. Misalnya nih 4 bulan 10 hari, besok nikah, boleh langsung, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau ada perempuan dia iddah 4 bulan 10 hari nggak nikah, tapi keluar rumah aja biasa gitu, padahal dia juga ada nafkah. Gimana hukumnya? Hukumnya haram. Berarti dia maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, tapi hitungan harinya tetap jalan. Ya, tetap 4 bulan 10 hari dia sudah boleh nikah. Gitu ya, nanti diingetin perempuan. Jadi hati-hati, mazhab kita rada ketat nih. Ya masalah ihdad nggak boleh. Mazhab Imam Malik lebih longgar dia, katanya nggak wajib, sunnah saja. Kalau kita wajib hukumnya. Ya, jadi perempuan yang suaminya meninggal harus iddah dan ihdad ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Karena dia sebelum 4 bulan dia 1 bulan enggak dipinang laki-laki lain, itu boleh nggak? Jadi Dipinang maksudnya dilamar atau diakad? Dilamar. Gini, udah itu aja satu. Ada lagi? Itu aja. Perempuan yang sedang menjalani masa iddah, ya 4 bulan 10 hari suaminya meninggal, ini haram menerima lamaran, nggak boleh. Dan kita pun laki-laki nggak boleh ngelamar perempuan yang lagi iddah. Kalau cuma ini bahasa kiasan boleh, kalau bahasa sore nggak boleh. Misalnya kita ngomong sama dia, udah tenang aja, ntar habis itu saya lamar, nggak boleh itu begitu. Ya, haram begitu. Dia lagi masa berkabung, suaminya meninggal, nanti bilang begitu. Yang boleh kata Allah itu dengan bahasa kiasan. Misalnya gini, udah kamu masih muda, masih cakep, tenang aja. Nah itu bahasa gitu, bahasa kiasan tuh. Udah ntar juga ada yang ngurusin. Nah itu juga bahasa kiasan. Itu boleh itu begitu. Itu ngasih kode supaya apa? Supaya nggak diambil orang. Misalnya kita udah ngincer nih, ya mantan bini Bang Komar, Bang Komar meninggal. Wah daripada dia antara Agus sama Tur rebutan nih kan sama suhunya. Nah, gimana nih? Kata Agus, udah tenang aja, ntar ada yang ngurusin. Itu maksud kode. Ntar gue urusin gantian gitu. Yang satu nggak mau kalah, masih cakep, tenang, masih banyak yang mau. Ah itu kode juga namanya. Itu boleh bahasa begitu. Cuma kalau langsung, ntar gue lamar, ntar gue nikahin, nggak boleh, itu haram. Gitu ya. Apalagi melakukan akad nikah nggak sah karena masih masa iddah. Selama masa iddah akad nikahnya nggak sah. Ya, akad nggak sah, ngelamar pun nggak boleh. Ya, haram hukumnya. Kecuali dengan bahasa kiasan tadi, berbolehkan. Ada niat? Siapa jadi mana? Enggak. Ya. Turun ranjang, ini bahasa kita istilah orang Betawi, turun ranjang. Ya, pertama kita nikah sama kakaknya kita cerai atau kakaknya meninggal, pindah ke adiknya. Ini namanya turun ranjang. Kalau pertama nikah sama adiknya, adik yang meninggal nikah sama kakaknya, naik ranjang. Nah, ya gitu. Katanya gitu masalah ya. Ya kan, benar kan? Nah, Sayyidina Utsman itu dulu turun ranjang, Sayyidina Utsman bin Affan. Nikah sama kakak anak Rasulullah, ya yang pertama, kemudian meninggal, nikah lagi sama adiknya. Ini boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Selama sudah pisah atau sudah meninggal dunia. Tapi selama masih dalam pernikahan nggak boleh menggabungkan antara adik kakak. kalau adiknya nggak mau kan? Adiknya nggak mau. Ya nggak bisa turun ranjang dong. Iya. Iya, artinya kalau kan ini kalau sama-sama mau, ini maksudnya. Ya kalau nggak mau nggak bisa nikah. Gimana mau turun ranjang? Ya ranjangnya nggak ada, ya kan? Jadi ini nggak harus misalnya kakaknya udah kita cerai, nggak cocok nih, ya. Atau udah meninggal dunia, kita pindah ke adiknya, boleh selama dia mau. Ya kalau nggak mau nggak bisa. Ya ada lagi mau nanya? Ya, adik. Kayaknya udah siap-siap. Ada namanya nikah bid'i. Bid'i. Nikah bid'i itu ya, kalau dalam fikih kan gitu. Yang saya baca itu juga di tafsir Ar-Razi itu dikatakan nikah bid'i itu bersama dengan nikah mukah. Perbedaannya ketika nikah mukah itu akadnya itu
waktunya itu dijelaskan di akad ya. Tapi kalau bid'i kan tidak. Enggak. Ketika hati. Yang saya tanyakan ada kaidah begini. Al-ibrah bil lil maqasid wal ma'ani la lil alfaz wal mabani. Iya, iya. Apakah ketika dia berniat begitu dalam hatinya, apakah sudah termasuk akad begitu? Ada kaidah lain juga la ibrah tadi tawakkul. Maksudnya ketika sesuatu yang tidak jelas itu tidak bisa dikatakan dasar. Apakah nanti bisa berbentrokan antara satu kaidah dengan kaidah yang lain? Gini ya, sebenarnya nikah bid'i ya, katanya mirip-mirip sama nikah mut'ah. Cuma bedanya apa Ustadz? Bedanya kalau nikah mut'ah waktunya itu tenggang waktu disebutin di akad, gitu kan. Kalau bid'i itu enggak, jadi perjanjian dulu misalnya nih, masing-masing tahu nih. Ya kayak misalnya Yadi ke daerah Puncak sono, ya ada di daerah di. Itu ada yang orang kawin-kawin kontrak gitu, ya. Itu udah tahu dah, ya. Jadi sama walinya, Pak, ini saya paling sebulan doang ya, gitu. Saya liburan nih. Asal mana deh? Semarang, gitu. Istrinya, saya belum nikah nih, atau istri saya di sono tapi saya kerja, gitu ya. Tapi sebulan doang gimana? Ya oke, nggak apa-apa, ya. Yang penting bener ya, ya gitu. Nah itu dalam akad tuh nggak disebutin sebulan, cuma sebelumnya udah ada omongan, atau sama-sama tahu. Dari pas akad biasa. Ya, itu gimana Ustaz? Sah apa enggak pernikahan apa? Apakah tadi katanya kaidahnya yang dianggap itu kan yang apa yang dalam hati kita, bukan yang dilafazkan. Apakah dengan niat itu sudah termasuk akad? Enggak. Karena yang namanya akad itu harus talafuz dulu. Ya, kalau nggak talafuz nggak ada akad namanya. Walaupun di hati sama-sama tahu tuh. Ya, karena untuk menunjukkan hukum itu sah apa enggak, kita lihat secara zahir. Nahnu nahkumu bil zahir. Kita menghukumi secara zahir. Kalau batin siapa yang tahu? Walaupun dua-duanya sama-sama sepakat nih antara bapak sama wali sama seorang calon suami. Cuma harus diucapkan. Nah, cuma kata para ulama, nikah model begini nih, ya, dari segi fikih sah. Ya. Tapi itu namanya mencari hilah dalam agama. Ya. Sah tapi makruh. Ya, ada yang bilang makan masalah dibilang haram apa enggak saya lupa nih. Ya, tapi sahnya sah. Ya. Tapi jangan diakal-akalin ya. Artinya, oh kalau gitu aja dah. Ya, enggak usah disebutin masanya. Ya, cuma kan ya kan sama-sama tahu nih ya dari segi fikih sah. Sama itu sama seperti ngakalin hukum ya. Kayak misalnya dulu masalah zakat itu waktu itu dibahas sama di Rubat tuh. Kayak masalah zakat. Zakat kan kalau sudah nyampe nisab, sudah haul, itu kan harus bayar zakat. Ini diakalin karena ngerti fikih. Ya kan udah dah. Ya, yang satu saya kasih anak saya ya kan. Jadi kurang nisabnya seperti itu ya. Nah, ini sama seperti akad begitu. Akad ini dari awal udah tahu nih sebulan doang nih, cuma nggak ada supaya kalau disebutin zakat nggak sah karena mut'ah ya apa jumhur kita kan nggak sah kecuali syiah tuh boleh mut'ah, dan mut'ah itu lucu ya, itu ulama-ulama mereka menganjurkan mut'ah ya, syekh-syekh mereka menganjurkan mut'ah, tapi begitu anaknya mau dimut'ah nggak mau dia, iya bahkan marah ya, itu mut'ah buat orang awam, kalau buat kita ulama nggak boleh gitu katanya, anak kita nggak boleh, cuma kalau dia kawin sama orang awam boleh, mana aneh itu. Anaknya nggak boleh, itu anak orang lain boleh, ya itu mut'ah. Jadi pakai masa tenggang waktu. Jadi kalau pertanyaannya, apakah apa yang ada di ma'ani yang ada di hati kita itu sudah termasuk akad? Belum termasuk akad, karena akad itu harus talafuz, ya. Tapi akad begitu itu makruh, ya sah tapi makruh. Jadi jangan coba-coba ya, nikah beneran aja, ya mudhar. Kalau mau nikah beneran, jangan ngetes dulu di puncak. Coba sebulan aja. Latihan nggak ada latihan itu ya, nikah beneran ya mungkin itu perkiraan ya, jadi nggak ada bentrok dari segi kaidahnya nggak ada, cuma hati-hati tuh kata para ulama gini, orang yang membuat hilah dalam agama maka Allah akan membuat hilah memasukkan dia ke neraka, itu katanya. Jadi waktu itu Habib Abu Bakar kalau salah yang ngomongnya saya waktu pengajian siapa tuh di Rubat itu dibilang begini, kayak orang apa Syekh Toha bilang gini, kalau orang sering membuat hilah dalam agama, nanti di akhirat Allah bikin hilah masukin dia ke neraka. Jadi gimana hilahnya? Katanya dimasukkan orang itu ke dalam tong, ya, masukin tong, lalu dilempar ke neraka. Dan dia protes, ya Allah, kenapa saya masuk neraka? Dulu ya orang-orang suka bikin hilah gitu tuh, ya nggak mau bayar zakat, kambingnya dijual satu atau dikasih orang satu biar nggak bayar zakat, gitu ya. Atau gitu cara-cara begitu, maka Allah lemparkan dia ke neraka dalam tong, nggak lempar langsung, masukin tong. Begitu dia protes, Allah bilang, saya nggak masukin kamu neraka, saya masukin tong dan neraka. Gitu. Sama kayak bikin hilah juga tuh. Diakali juga sama Allah masuk nerakanya. Jadi wa makarullah Orang yang suka berbuat makar, Allah bikin makar lagi ntar ya Allah. Dan wallahu khairul makirin. Allah yang terbaik dalam berbuat makar, berbuat tipu daya.
Ini mau ngerjain Allah, Allah dikerjain. Allah lebih hebat ngerjain orang. Ya, makhluk ngakal-ngakalin. Ibaratnya cicak ngadalin buaya gitu kan ya. Macam-macam itu. Nah, seperti itu. Ya. Apakah hila itu bagian dari syariat? Tidak. Ya, ada dalam syariat cuma tidak diajarkan berbuat hila dalam syariat. Ada hila cuma tidak diajarkan. Jadi bukan bagian dari syariat, ya. Ya kalau buat bagian dari syariat kita pengen main hilah mulu jadinya. Ya. Sama seperti pernikahan. Kan mazhab kita beda dengan mazhab lain. Mazhab Malik nggak perlu saksi, mazhab Hanafi nggak perlu wali. Makanya kan waktu itu sempat ramai viral tuh seorang ustadz mengatakan begitu. Ya, janda nikah nggak perlu wali itu. Hadisnya ada gitu. Itu mazhab mana tong? Ya. Ini ustadz nggak pernah ngaji fikih, ya, baca Quran juga kagak bener. Ya, akhirnya jadi hilah. Karena orang kalau ngerti fikih, nggak ngaji tasawuf, akhirnya main hilah mulu. Ya, kita mau nikah takut ketahuan, ya kan? Bapaknya nggak setuju, gampang. Ya, dari segi fikih mah caranya ada aja. Dek, kawin. Gimana bang? Bapak kita nggak setuju, saya nggak setuju. Gampang, kita takut mazhab Hanafi, nggak perlu wali, yang penting ada saksi. Oh gitu bang? Iya, nggak mau nikah kita. Sah nggak? Sah dari segi mazhab Hanafi. Masuk hotel. Udah halal thayyibah, ya. Cuma kan cara begitu tuh timbul keresahan ntar, orang tuanya marah, orang tua perempuan. Ente juga bikin kacau. Masa ustadz begitu pikir ntar kayak waktu pernah kejadian dulu, saya nggak sebut nama, seorang ulama ya rame tahu ketemu di hotel sama satu perempuan. Dia saya nikahnya gimana? Ya pakai saksi, walinya enggak. Nah, mazhab Hanafi. Ya, nggak boleh. Atau mungkin mazhab kita juga ada, pergi ke masafatul qasar, cari orang angkat sebagai wali hakim, nikah sama dia, dinikahin. Boleh. Cuma cara begitu itu kan hilah supaya kita bisa menikah tanpa ada wali. Ya kan namanya udah keberat ustaz, gimana bapaknya nggak mau mulu, ya nggak izinin mulu gimana? Ya, itu pakai hilah begitu gimana? Ya dari segi fikih sah, cuma ente nyakitin orang tuanya itu begitu, ya. Coba dah, ente kalau ada orang begitu, ente tanya balik. Kalau ente punya anak perempuan, terus dibawa kabur, dinikahin begitu, ente marah apa enggak? Ya marah lah, ente marah. Orang lain juga marah anaknya digituin. Dari segi tasawuf nggak boleh begitu. Nah, makanya itu dikatakan man tafaqqaha wa lam yatasawwafa faqad tafassaqa. Orang yang cuma ahli fikih saja, tapi nggak mengkaji tasawuf, entar jadi orang fasik. Gitu kerjaan itu. Cari hilah aja udah. Jadilah. Pokoknya ya ada, pokoknya orang-orang alim itu nemu aja dah, ada pendapat yang ngebolehin, ada aja. Ya. Orang ngerti hukumnya. Oh, kayak sekarang nih, lagi viral, sholat Jumat virtual. Itu pendapat ulama ada. Oh ya, pendapat ulama yang jarang-jarang itu. Jarang-jarang dipakai, yang mungkin nggak pernah denger. Ada pendapat begitu ada, jadi boleh. Jadi PPN di rumah, saya di rumah, imamnya di mana? Ya pokoknya boleh virtual sekarang pakai Zoom. Jumatan lewat Zoom. Coba, yang mimpin rektor UIN. Ya, coba bayangin tuh. Ya, ente mau pakai pendapat yang lemah, ya jadi polemik di masyarakat ntar, ribut ntar. Aneh-aneh aja ente. Jumatan masih ada, masih pakai virtual. Aduh Ustaz, ya ada. Cuma pendapat yang begitu nggak usah dipakai-pakai. Ngerasain masyarakat. Gitu, paham kira-kira ya? Ya. Soalnya orang tuanya nih nggak setuju nih. Dia udah dekat sama perempuan nih. Cuman orang tuanya nggak setuju. Tapi omnya jangan diajarin. Ya. Ini cowok baik-baik. Apa namanya, dia soleh lah gitu. Cuman belum hafal aja dari segi ekonomi gitu. Jadi daripada dia berbuat zina macam-macam gitu kan, dinikahin sama pamannya itu gimana kan? Sama pamannya. Ya ini masalahnya. Ya itu kan dalam segi fikih itu ada kondisi di mana kewilayahan itu pindah ke wali berikutnya, ada pindah ke wali hakim gitu ya. Jadi kalau seandainya kayak Adul kan termasuk yang pindah ke wali hakim ya. Nah itu apa namanya? Kalau saat Adul itu bapaknya nolak mulu tanpa alasan yang jelas. Setelah dipanggil hakim, tetap aja nggak mau. Ngapa sih nggak mau? Bodoh amat sih nggak mau. Ya. Itu kalau 3 kali dipanggil hakim maka dihukumi hakim ente adil. Berarti ente membangkang terus. Nah, itu pindah ke wali hakim terus, hakim yang nikahin. Cuma kalau ke ke paman nggak bisa. Karena urutannya nggak begitu. Ya, urutannya itu kan bapak, kakek gitu ya, saudara. Jadi ada urutannya. Enggak serta-merta udah bapak lu nggak mau nikahin, gue yang nikahin ya. Nggak bisa begitu.
Harus dilihat dulu dari segi fikih ini pindah ke wali hakim atau pindah ke wali berikutnya. Kalau pindah ke wali hakim jelas wali hakim nikahin. Kalau pindah ke wali berikutnya bukan pamannya. Gitu ya. Paham kira-kira ya? Nah, itu jadi dilihat hukumnya dulu, nggak bisa sembarangan. Nah, tapi mungkin tadi kalau emang nggak mau gimana? Ya paling caranya pindah tahkim. Pergi ke masafatul qasar, jarak yang boleh mengqasar salat, cari orang alim di situ, angkat sebagai wali hakim, namanya tahkim tuh. Ya, maka ntar dia yang akan menikahkan gitu. Cuma kita sebagai orang tua gini ya emang nggak enak banget emang anak kita kawin lari gimana nggak bisa kebayangin saya tuh kalau anak kita begitu. Ya, cuma kita juga jangan terlalu apa ya kaku ya. Ya zaman sekarang udah nggak kayak zaman dulu kali. Kalau dulu mah anak lu sama ini ya mau nggak mau iya aja gitu. Ya, anak sekarang nggak gitu. Kadang udah kita pilihin bagusan dia maunya gitu itu juga ya. Kalau kita larang akhirnya ntar ya kita lihat aja kita istiqorahin aja udah. Ya pokoknya nggak bakal rugi dah kalau kita istikharah. Bilang aja deh ya nah hasil istikharah nggak bagus gitu aja udah. Apalagi kalau dia punya basic agama ya bapak istikharah dulu ya tanya sama Habib Fulan Kiai Fulan kalau istikharahnya bagus jalan kalau enggak gitu istikharah sendiri atau minta tolong sama orang yang kita percaya orang-orang saleh. Saya waktu mau nikah gitu nanya dulu Bib kenal sama si Fulana binti Fulan terus Fit bagus gitu ya terus ya oh Habib bilang jangan Fit ya udah stop ya karena dulu pengalaman saya gitu katanya nggak bagus saya bodo amat nggak jadi juga itu ya berantakan jangan Fit nggak bagus buat ente gitu dia begini bodoh yang namanya the love is blind kan cinta itu buta ya bodoh amat bener berantakan ya kita istikharah aja dah paling bagus. Ya Ben ya, istikharah. Jadi jangan terlalu jadi kita sebagai orang tua nih ntar kita apalagi punya anak perempuan kayak saya sampai Pen nih, ya. Begitu anak kita mau diminta orang, jangan langsung iya, istikharah dulu. Saya istikharah dulu ya, gitu. Baik kita yang istikharah atau minta tolong sama orang saleh. Ya kalau misalnya bagus, udah bismillah dah. Tapi duitnya enggak terlalu banyak Ustaz. Yang duit masalah belakangan. Ya kalau kita lihat apalagi yang minta anak kita hafizul Quran. Kayak Ustaz Hadik nih ya, ilmunya banyak ya kan. Udah ya aja udah. Pak Haji kalau naik perempuan sama Hadik enggak apa-apa, sama Muhdar tuh. Udah bagus dah tuh, ya. Kalau diminta ya kata Rasulullah gitu, kalau datang kepada kalian laki-laki yang saleh, maka hati-hati jangan sampai ditolak, ya. Kalau urusan dunia, urusan harta, entar juga ngikut. Rezeki orang udah Allah atur. Ya, Allah atur. Jangan lihat duitnya dulu. Naik apa ente ke sini? Ya, kijang tua, ya. Avanza aja masih di sebelah mata. Avanza mobil kacangan itu mah kacangan, ya. Apalagi legenda ya legenda udah dah alamat gak diterima dah. Kita kadang orang sekarang tuh ngeliat itunya tuh ngeliat harta padahal orang dulu enggak lihat agamanya bagaimana ya sholatnya udah baca kitab apa nak ya, Fathul Muin udah baca udah berapa juz hafalnya ntar saya rencana begitu tuh kalau ada yang lamar anak saya udah hafal berapa juz 15 coba baca juz 14 saya mau denger gitu langsung tuh tes langsung ya anak saya hafal Quran ini harus yang gitu sama ya nggak apa-apa lihat agamanya ya coba baca Fatihah saya mau denger dari Fatihah kita denger ya wah bacanya belum peletot-peletot mau nikah sama anak gua gimana ini ya nggak ngerti agama sama sekali bisa jadi imam anak saya gimana ini itu yang kita lihat jangan duitnya tinggal di mana Pondok Indah, kaya nih. Padahal sebelah Pondok Indah, Pondok Pinang di gang itu ada belakang Pondok Indah tuh. Ya, saya dekat Ahmad Dhani. Pondok Indah nih. Tahu-tahu di gang. Iya. Iya belok kiri itu. Saya diminta orang ngajar. Ustaz mau minta waktu buat ngajar di mana? Di Kemang. Kemang. Udah gede. Kemang mana? Kemang Utara. Saya belum tahu daerah Kemang. Nanti dijemput Ustaz ya. Iya. Ya kok masuk gang-gang gitu. Di dalam Kemang juga ternyata itu. Saya pikir Kemang kaya semua enggak juga gitu ya. Jadi kita jangan terlalu buta sama itu tuh silau sama harta jangan ya. Dan harta itu enggak kekal. Nanti bisa habis kita enggak tahu. Tapi kalau akhlak, ilmu itu Masya Allah mulia. Walaupun mungkin dunianya biasa aja cuma mulia di akhirat nanti. Gitu kira-kira. Cukup ada lagi? Cukup ya? Kita tutup dengan Fatihah. Mohon Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu manfaat dan mudah-mudahan kita dijaga iman kita oleh Allah diberi taufik hidayah
dari awal Ramadan sampai akhir hayat kita, dijaga bisa menghindari perbuatan maksiat, mengisi hari-hari dengan ibadah. Kita doain nih teman-teman kita yang masih berjomblo biar cepat dapat jodoh. Ya, dan mudah-mudahan ya yang sudah menikah Allah jadikan rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah. Dan mudah-mudahan kita di dunia berkumpul di satu majlis yang baik. Mudah-mudahan nanti kita kumpul di surga Firdaus bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudi'uka adyanana wa abdanana wa anfusana wa ahlana wa awladana wa amwalana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna wa iyyahum fi kanafika wa amanik wa 'iyadhika wa jiwarik min kulli shaytanin marid wa jabbarin 'anid wa dhi 'ainin wa dhi baghin wa dhi hasadin wa min syarri kulli dhi syarrin innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa auladina wa ahbabina wa masyayikhina wa ikhwanina fid din wa ashabina wa liman ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ya rabbal alamin. Wa sallallahu bi jamalika wa aj'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.